Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video penyampaian materi Pendidikan Agama Islam kelas 7 SMP. Di video kali ini, kita akan membahas bab tentang Toharoh. Sebelum membahas lebih lanjut apa itu Toharoh, terlebih dahulu, saya akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa memahami makna toharoh. Yang kedua, siswa memahami perbedaan hadas dan najis. Yang ketiga, siswa memahami cara menyucikan hadas dan najis. Dan yang keempat, siswa memahami ketentuan wudhu, mandi wajib, dan juga tayamum. Nah, kita akan memulai materi kita. Sebelumnya, apa itu toharoh? Toharoh secara bahasa artinya suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah adalah menyucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan menyucikan diri dari hadas. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Selanjutnya, apa itu perbedaan hadas dan najis? Kita perlu paham tentang hadas dan najis agar tepat dalam menyucikannya. Yang pertama, hadas. Apa itu hadas? Hadas berupa perbuatan atau tindakan atau kondisi diri kita dalam keadaan tidak suci. Contoh, kita setelah melaksanakan buang air kecil, buang angin, buang air besar, menyentuh kemaluan, tidur, mengeluarkan darah haid, nifas, dan lain-lain, maka diri kita sedang dalam keadaan berhadas. Jenis hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua yaitu najis. Apa itu najis? Najis berupa benda kotor di luar tubuh kita. Contoh, air kencing itu najis, nanah itu najis, darah, kotoran hewan, kotoran manusia, bangkai, dan sebagainya. Maka ketika kotoran ini melekat pada tubuh kita, badan kita, pakaian kita, harus dibersihkan. Dan jenis najis ada tiga, najis ringan, sedang, dan berat. Nah, kita akan kupas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan memulai dari hadas. Hadas yang pertama yaitu hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil yaitu hadas yang bisa disucikan dengan cara berwudu atau tayamum jika tidak ada air atau sebab-sebab lainnya. Contoh hadas kecil yaitu buang air kecil atau buang air besar, buang angin, menyentuh kemaluan, hilang akal karena tidur atau gila, serta bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan sebagainya. Yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang bisa disucikan dengan cara mandi wajib. Jadi, tidak cukup hanya dengan berwudu, harus melakukan mandi wajib agar badan kita suci. Atau tayamum jika tidak ada air atau sebab-sebab lainnya. Yang termasuk hadas besar, contohnya adalah menstruasi, mimpi basah, melahirkan, hubungan suami istri, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam najis. Najis yang pertama, najis ringan
atau disebut sebagai najis mukhafafah. Najis ringan adalah najis yang bisa disucikan dengan hanya mempercikkan air ke bagian yang terkena najis jika kita tidak sempat untuk mencucinya. Contoh najis ini hanya satu, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun selain ASI. Najis yang kedua yaitu najis sedang atau najis mutawasito. Apa itu najis mutawasito? Najis mutawasito adalah najis yang bisa disucikan dengan cara mencuci menggunakan air yang mengalir pada bagian yang terkena najis sampai hilang bentuk, warna, serta aroma. Contoh najis sedang atau najis mutawasito yang pertama adalah kotoran manusia atau kotoran binatang, lalu air kencing kita, darah atau nanah, bangkai, dan sebagainya. Yang ketiga, najis berat atau disebut sebagai najis mughalazoh. Najis berat, dia tidak cukup hanya dicuci dengan sekali air mengalir, tapi cara menyucikannya adalah menggunakan 7 kali basuhan air mengalir pada bagian yang terkena najis dan salah satunya menggunakan tanah sampai hilang bentuk, warna, dan aromanya. Yang termasuk ke dalam najis berat ini adalah kotoran atau air liur anjing atau babi. Nah, sekarang kita sudah tahu ya perbedaan hadas dan najis. Pastikan tubuh kita suci dari hadas dan najis, serta pakaian dan tempat kita suci dari najis. Hadas disucikannya dengan cara berwudu, mandi wajib, atau tayamum. Sedangkan najis harus dibersihkan najisnya sesuai dengan tingkatannya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam ketentuan wudu, mandi wajib, dan tayamum. Dalam ketentuan wudu, mandi wajib, dan tayamum, kita akan mengenal syarat, rukun, sunnah, serta hal yang membatalkan. Syarat yaitu hal yang harus dipenuhi supaya wudu, mandi wajib, dan tayamum kita sah. Sedangkan rukun adalah hal yang harus dilakukan ketika wudu, mandi wajib, dan tayamum supaya sah. Sunnah yaitu hal yang lebih utama dilakukan ketika wudu, mandi wajib, dan tayamum. Namun, jika tidak dilakukan, wudu, mandi wajib, dan tayamum kita tetap sah. Dan hal yang membatalkan adalah hal yang jika dilakukan setelahnya, maka wudu, mandi wajib, tayamum kita menjadi batal. Kita akan memulainya dari wudu. Yang pertama, syarat sah wudu. Apa sih yang harus dilakukan supaya wudu kita sah? Yang pertama, syarat sah wudu adalah Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz adalah seorang anak yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, wudu juga harus dilaksanakan menggunakan air yang suci dan menyucikan. Yang keempat, melakukan semua rukun wudu. Dan yang kelima, tidak ada penghalang antara air menuju ke kulit. Selanjutnya adalah rukun wudu. Apa saja yang harus dilakukan ketika berwudu? Jika tidak dilakukan, maka wudunya tidak sah. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Dan yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib atau berurutan. Semuanya mulai dari niat, membasuh muka,
membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki harus dilakukan secara berurutan dan dengan sempurna. Selanjutnya, sunnah dalam berwudu. Apabila kita lakukan sunnah dalam berwudu, maka menyempurnakan wudu kita. Namun, jika kita tidak dilaksanakan, maka tidak membatalkan wudu kita. Sunnah berwudu yang pertama, membaca basmalah sebelum berwudu. Yang kedua, membasuh telapak tangan dan berkumur-kumur. Yang ketiga, bersiwak dan istinsyak. Bersiwak adalah menyela-nyela gigi dengan kayu siwak atau dengan jari tangan. Istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung kita lalu mengeluarkannya. Yang keempat, mengulang basuhan 3 kali dan mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Yang kelima, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Yang keenam, meresapkan air ke jenggot. Dan yang ketujuh, berdoa setelah berwudu. Dari ini semuanya, jika kita laksanakan ketika berwudu, maka menyempurnakan wudu kita. Selanjutnya, hal yang membatalkan wudu. Apabila kita laksanakan hal-hal berikut setelah berwudu, maka wudu kita menjadi batal, dan jika hendak sholat, maka harus mengulangi wudu kita. Yang pertama, keluar sesuatu dari dubur atau kubul. Dubur adalah anus, kubul adalah kemaluan kita. Yang kedua, tidur. Tidur kita tidak tetap dalam tempat duduknya. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, menyentuh kubul atau dubur. Dan yang kelima, bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Selanjutnya kita masuk ke dalam mandi wajib. Apa itu rukun mandi wajib? Yaitu apa saja yang harus dilakukan ketika mandi wajib? Yang pertama yaitu niat. Niat untuk melaksanakan mandi wajib. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh tanpa terkecuali. Selanjutnya, sunnah dalam mandi wajib. Apabila kita melaksanakan sunnah ini, maka dapat menyempurnakan mandi wajib kita. Yang pertama, membasuh kedua tangan. Yang kedua, istinjak atau mencuci kemaluan kita. Yang ketiga, wudhu sebelum dan sesudahnya. Yang keempat, mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Yang kelima, memakai sabun atau wangi-wangian. Yang keenam, mengulang 3 kali basuhan badan kita. Dan yang ketujuh, berdoa setelah kita melaksanakan wudhu. Selanjutnya kita masuk ke bagian tayamum. Yang pertama, sebab-sebab tayamum. Kapan seseorang diperbolehkan melaksanakan tayamum? Yang pertama, jika tidak menemukan air yang cukup untuk berwudu. Yang kedua, sakit atau luka yang jika ketika terkena air, maka luka tersebut semakin parah. Yang ketiga, kondisi dingin dan akan mendatangkan mudarat jika menggunakan air. Yang keempat, air tidak jauh, namun khawatir atas keselamatan dirinya. Yang kelima, ada air, namun dibutuhkan untuk minum. Dan yang keenam, ada air dan mampu menggunakan, namun waktu sholat akan segera habis jika harus melaksanakan wudhu. Selanjutnya tata cara tayamum. Yang pertama, niat untuk melaksanakan tayamum. Yang kedua, membaca basmalah. Yang ketiga, menempelkan kedua tangan ke debu yang suci. Dan yang keempat, menyapukan debu ke wajah dan kedua tangan. Selanjutnya, hal apa saja yang membatalkan tayamum? Semua hal yang membatalkan wudhu berarti otomatis tayamumnya juga batal. Dan ditambahkan,
jika kita mendapatkan air. Ini berlaku bagi seseorang yang tayamumnya karena tidak ada air dan mampu menggunakan air. Selanjutnya istinjak. Apa itu istinjak? Menurut bahasa, istinjak berarti terlepas atau bebas. Sedangkan menurut istilah, ialah membersihkan alat kelamin manusia, yaitu dubur dan kubul, dari kotoran yang keluar dari keduanya. Istinjak hukumnya wajib. Hal yang harus diperhatikan ketika buang air. Yang pertama, dilarang menjawab suara azan jika terdengar suara azan. Dilarang menjawab salam. Bila bersin, hendaknya memuji Allah dalam hati saja. Dilarang mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Dilarang sambil makan, minum, dan sebagainya. Dan juga dilaksanakan tidak berdiri. Alat apa saja yang bisa digunakan untuk istinjak? Yang utama adalah air. Namun, jika tidak ada air, maka kita bisa menggunakan batu, kertas atau tisu, serta daun-daunan yang tidak biasa untuk dimakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi toharoh. Apa fungsi toharoh bagi kehidupan kita? Yang pertama, toharoh merupakan syarat sah sholat dan ibadah lain. Maka, supaya sholat kita sah, tubuh kita, tempat yang kita pakai, serta pakaian harus suci dari hadas maupun najis. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh. Seorang yang terbiasa menjaga kebersihan dengan toharoh, maka tubuhnya akan senantiasa sehat dan terhindar dari penyakit. Yang ketiga, lebih dicintai Allah. Allah menyukai keindahan. Dalil nakli toharoh ada di surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Surat Al-Maidah ayat 6. Demikianlah penyampaian materi tentang toharoh. Selanjutnya, kita akan lanjutkan di sesi diskusi dalam pertemuan meeting virtual. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.